Assalamualaikum. Ayangkan seorang anak kecil, baru 10 tahun, tapi setiap ucapannya jadi nyata. Ia berkata, besok mati. Esoknya benar-benar ada yang mati. Ia bilang, usahamu bangkrut. 3 hari kemudian usaha itu tutup selamanya. Orang-orang mengira itu kutukan. Tapi ternyata ia punya parewangan. Sosok gaib yang diwariskan kakeknya, kuat, taat, dan hanya patuh padanya. Karena takut disalahgunakan, ia dikirim ke pesantren. Bertahun-tahun ia dibina Kiai Sakti. Namun, ketika ia kembali sebagai pemuda saleh, satu hal tak bisa dihindari. Ia jadi musuh para dukun pesugihan. Mereka menganggapnya ancaman. 3 dukun dari 2 gunung bersatu. Mereka ingin dia mati malam ini juga. Tapi mereka lupa, anak ini bukan anak biasa. Ia penjaga yang lahir dari doa, zikir, dan takdir. Di sebuah desa terpencil bernama Kedung Songo, hamparan sawah membentang luas sejauh mata memandang. Desa ini dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan aroma tanah basah yang khas setelah hujan. Suasana tenang dan damai menyelimuti setiap sudutnya, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Mayoritas warganya hidup sebagai petani, menggantungkan harapan pada musim dan hasil bumi. Tak banyak kendaraan berlalu lalang, dan suara mesin jarang terdengar. Hiruk-pikuk kota terasa begitu jauh, seperti dunia yang berbeda sama sekali. Kedung Songo adalah tempat di mana kesederhanaan dan ketenangan hidup berdampingan. Di tengah-tengah desa, berdirilah sebuah rumah kecil yang tampak sudah dimakan usia. Dindingnya dari bata merah yang belum diplester, atapnya ditutupi genting usang yang sebagian sudah berlumut, dan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Rumah itu milik sebuah keluarga kecil, Pak Pono, istrinya Bu Sari, dan putra mereka yang baru beranjak remaja, Dani, yang kini berusia 12 tahun. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang apa adanya. Pak Pono menggarap sawah kecil warisan dari almarhum ayahnya. Sawah itu tak seberapa luas, tapi cukup untuk menanam padi yang bisa menghidupi keluarganya hingga musim panen berikutnya. Sementara itu, Bu Sari menjalani hidup sebagai pekerja serabutan. Kadang ia membantu tetangga menyiangi kebun, kadang menjadi buruh cuci, atau sekadar diminta membantu memasak saat ada hajatan. Bayarannya tak menentu, hanya seikhlasnya dari yang memberi. Namun, apapun bentuknya, uang itu selalu ia sisihkan dengan hati penuh syukur, demi menjaga dapur tetap mengepul dan Dani tetap bisa makan kenyang. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, rumah itu tak pernah kehilangan kehangatan. Canda tawa Dani, sabar dan ikhlasnya Bu Sari, serta keteguhan Pak Pono menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Di balik segala kekurangan, keluarga ini tetap merasa cukup. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk-pucuk daun ketika Dani bersiap berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, ia berjalan kaki menyusuri pematang sawah yang sempit dan basah. Seragamnya tak baru lagi, kemeja putih sudah agak kusam, celana abu-abu tampak memudar, dan sepatunya yang sudah bolong di bagian ujung tetap ia pakai tanpa mengeluh. Dani bukan anak yang banyak bicara. Ia pendiam, cenderung menutup diri, bukan karena tidak ingin berteman, tapi karena hampir semua teman sekelasnya menjauh. Mereka sering mengejeknya karena latar belakang keluarganya yang miskin. Ada yang mencibir bajunya, ada yang menertawakan makan siangnya yang hanya nasi dan garam, dan tak sedikit pula yang menertawakan sepatu tuanya. Namun Dani selalu memilih diam. Ia telan semua hinaan itu, ia bawa pulang ke rumah dan dikubur dalam senyum di depan orang tuanya. Ia tak ingin membuat Pak Pono dan Bu Sari cemas. Di sekolah, Dani selalu duduk di bangku paling depan, memperhatikan guru dengan penuh perhatian. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin mencatat, dan tak pernah absen mengerjakan tugas. Di balik kesunyian dan wajah muramnya, tersimpan semangat besar untuk mengubah hidup. Ia punya cita-cita, ingin menjadi orang sukses, agar kelak bisa membahagiakan kedua orang tuanya yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Namun siang itu, saat jam istirahat tiba, seperti biasa Dani harus menghadapi ujian lain yang tak tertulis di buku pelajaran, ejekan dan hinaan dari Bagas dan gerombolannya. Bagas, anak dari keluarga berada, selalu mencari cara untuk merendahkan Dani. Ia mendekat bersama teman-temannya dan langsung menyindir keras, "Lihat tuh sepatumu, udah kayak mulut ayam. Bajumu kotor banget, mandi nggak sih?"
Ucapan itu disambut tawa mengejek dari teman-teman lain. Biasanya Dani akan memilih diam. Namun entah mengapa hari itu ia merasa darahnya mendidih. Mungkin karena lelah. Mungkin karena sabarnya sudah habis. Tiba-tiba, ia mendorong Bagas dengan cukup kuat hingga anak itu terjatuh ke lantai. Suasana menjadi tegang. Bagas bangkit dengan muka merah padam, siap menyerang balik. Namun sebelum tangan mereka sempat saling menghantam, seorang guru datang dan melerai. Pertengkaran pun terhenti untuk sementara, tapi tatapan Bagas memberi isyarat bahwa urusan ini belum selesai. Benar saja. Saat Dani pulang sekolah dan melintasi jalan setapak menuju rumah, ia dihadang oleh Bagas dan teman-temannya. Di tengah sawah yang mulai mengering, mereka mengepung Dani. "Berani ya tadi dorong aku? Sini kalau berani, lawan," teriak Bagas. Dani hanya diam, matanya menunduk. Ia dikelilingi, dicemooh, disoraki penakut. Hingga akhirnya, Bagas mendorong tubuhnya hingga jatuh ke pematang sawah. Lumpur menempel di seragamnya, dan wajahnya yang tadinya tenang kini berubah. Sesuatu dalam dirinya meledak. Ia bangkit perlahan, matanya menatap tajam. Perkelahian pun pecah. Bagas menghampiri duluan, tapi Dani tak gentar. Saat ia memukul, sekali saja, ke arah perut Bagas, tiba-tiba seperti ada kekuatan aneh yang mendorong tangannya. Pukulan itu membuat tubuh Bagas terlempar beberapa meter dan jatuh keras ke tanah. Ia pingsan seketika. Semua teman yang menyaksikan kejadian itu terpaku tak percaya. Bagas yang selalu sekuat, kini tergeletak tak sadarkan diri. Mereka segera membopongnya, sementara Dani, diliputi rasa takut dan bingung atas apa yang baru saja terjadi, langsung lari pulang. Esoknya, kabar mengejutkan datang. Bagas dirawat di rumah sakit dengan luka cukup serius, tulang rusuknya patah, dan dokter menyarankan ia dirawat intensif. Sejak saat itu, tak ada satupun teman yang berani mengganggu Dani. Bahkan gerombolan Bagas kini hanya menatapnya dari jauh, dengan sorot mata yang tak lagi menghina, melainkan penuh ketakutan. Dani sendiri masih tak habis pikir. Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Dari mana datangnya kekuatan yang mendorong tangannya hingga sekuat itu? Ia tak merasa hebat, tapi tubuhnya, pikirannya, seolah digerakkan oleh sesuatu yang asing. Beberapa hari setelah kejadian di sawah itu, malam turun dengan tenang. Angin berhembus pelan melewati celah-celah di dinding kamar Dani. Di dalam kamar kecil itu, Dani tengah duduk bersila di lantai tanah, di hadapannya buku pelajaran terbuka. Meski penerangan hanya berasal dari lampu minyak yang berkerlap-kerlip, Dani tetap fokus belajar. Ia berusaha melupakan kejadian beberapa hari lalu. Namun, di balik ketekunannya, ada perasaan bersalah yang terus menghantui. Bagaimanapun, meski dirinya hanya membela diri, Bagas kini terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang tidak ringan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. 3 kali. Lalu hening. Pak Pono yang sedang duduk menemani Bu Sari menambal baju di ruang depan, segera berdiri dan melangkah membuka pintu. Ketika daun pintu dibuka, tampaklah 2 orang berdiri di ambang. Seorang pria berkemeja rapi dan wanita berdandan necis dengan raut wajah yang keras dan penuh kemarahan. Mereka adalah orang tua Bagas. Tanpa basa-basi, suara tinggi dari sang ibu langsung menggelegar. "Pak, kami datang baik-baik, tapi tolong jelaskan bagaimana anak kami bisa seperti ini?" Tulang rusuknya patah, sekarang masih dirawat di rumah sakit. Pak Pono menunduk, berusaha bersikap tenang. "Silakan duduk dulu, Bu, Pak." Namun mereka menolak duduk. "Kami tak butuh basa-basi, kami hanya ingin tanggung jawab. Anakmu sudah membuat anak kami celaka." Pak Pono dengan sabar memanggil Dani. Dari dalam kamar, Dani keluar perlahan. Langkahnya pelan, dan wajahnya tertunduk. Ketika berdiri di hadapan kedua tamu itu, suaranya gemetar, "Saya tidak berniat menyakiti Bu. Dia yang memulai, tiap hari mengejek saya, mendorong saya ke sawah. Saya cuma balas dorongan itu." Namun penjelasan Dani tak sedikit pun menyentuh hati sang ibu. Ia mencibir dan melotot, "Jangan banyak alasan. Kalau kamu tahu diri, kamu diam saja, bukan malah melawan. Kamu anak petani miskin, harus tahu diri." Seketika wajah Pak Pono mengeras.
Tapi ia menahan diri. Sang ibu Bagas melanjutkan, kami minta biaya pengobatan Bagas. Tulang rusuk patah, biaya rumah sakit besar. Kami beri waktu seminggu. Kalau tak bisa bayar, Dani akan kami pukuli sebagai balasan. Dengan suara pelan tapi tegas, Pak Pono menjawab, maaf Bu. Kami memang orang tak punya. Tak ada uang sebanyak itu. Perempuan itu menggeram kesal. Suaminya mencoba menenangkan, lalu menarik lengannya, mengajak pergi. Namun sebelum mereka keluar dari pekarangan rumah, si ibu sempat menoleh dan berkata, 1 minggu. Ingat itu? Lalu mereka menghilang di balik gelap malam. Pak Pono dan Bu Sari duduk lemas di tikar. Tak ada kata-kata keluar dari mulut mereka, hanya hembusan napas berat dan pandangan kosong ke arah lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Bu Sari memeluk Dani, mengelus punggung anaknya yang masih berdiri mematung. Sudahlah Le. Ibu dan bapak tahu kamu jujur. Kamu tidak salah. Tapi Dani merasa bersalah. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa sulitnya hidup mereka, dan kini sebuah masalah besar datang tanpa diduga. Dani merasa semua ini karena dirinya. Ia ingin menangis, tapi tak ingin orang tuanya makin sedih. Malam itu, Dani tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah dengan hati gelisah. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, berharap ada jalan keluar, entah dari mana. Waktu berjalan tanpa ampun. Seminggu telah berlalu sejak ancaman itu dilontarkan oleh orang tua Bagas. Namun hingga hari yang dijanjikan, tak ada satupun uang yang bisa dikumpulkan Pak Pono. Segala usaha telah mereka coba, menjual hasil panen lebih awal, menawarkan tenaga pada tetangga, bahkan Bu Sari mencoba menjahit baju hingga larut malam. Tapi tetap, jangankan cukup untuk biaya rumah sakit, untuk makan sehari-hari pun mereka harus irit-irit. Hari itu, matahari belum tinggi saat suara ketukan keras kembali terdengar di depan pintu. Suara yang sama. Ketukan yang membawa ketegangan. Pak Pono membuka pintu dengan dada yang berat, dan seperti yang diduga, pasangan suami istri itu kembali datang. Wajah mereka tak ramah, mata mereka penuh bara. Apa kalian pikir kami main-main? Bentak Ibu Bagas, dengan suara tinggi dan penuh kebencian. Pak Pono menghela napas panjang. Maaf, Bu, kami benar-benar tidak bisa. Kalau kami punya, sudah dari kemarin kami beri. Ucapan itu seperti menumpahkan bensin ke api. Sang ibu Bagas mendekat dan mulai mencaci maki. Miskin. Rendahan. Harusnya kalian semua mati saja daripada nyusahin orang lain. Dani yang berada di belakang, hanya bisa menggenggam ujung bajunya sendiri. Tapi tiba-tiba, Bapak Bagas yang sejak tadi diam, melangkah maju dan mengangkat tangannya ke arah Dani, hendak menampar. Semuanya terjadi cepat. Bu Sari yang panik langsung berlari melindungi anaknya. Plak! Tamparan keras itu mendarat bukan di pipi Dani, melainkan mengenai wajah Bu Sari. Ia terjatuh dan meringis kesakitan di lantai tanah. Bu! Dani berteriak sambil berlutut memeluk ibunya. Pak Pono segera berdiri, hendak menenangkan suasana, namun Ibu Bagas justru semakin menjadi. Pantas saja anakmu kurang ajar. Ibunya saja tak tahu diri. Miskin, tak berguna, berani membela anak keras kepala. Lalu dengan sombong, ia berkata lantang, lihat kami. Punya usaha. Punya uang. Kalian cuma benalu di desa ini. Ucapan itu seperti menusuk ulu hati Dani. Matanya memerah, dadanya sesak. Dan tanpa sadar, dari mulutnya meluncur kata-kata penuh amarah, kalau memang begitu lebih baik Ibu Bagas saja yang mati. Dan semoga usaha kalian habis, bangkrut. Keheningan mencengkeram ruangan. Semua mata tertuju padanya. Dani sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Tapi sudah terlambat. Bapak Bagas hendak menerjang Dani lagi, tapi Pak Pono segera berdiri, mendorong pria itu menjauh. Dengan suara berat dan tegas, ia berkata, cukup. Kami sudah dihina, ditampar, dan dicaci. Sekarang keluar dari rumah kami. Jangan pernah datang lagi. Pasangan itu pun pergi, masih dengan sorot mata penuh amarah. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar cepat ke seluruh penjuru desa.
Ibu Bagas ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Tidak sakit, tidak mengeluh apa-apa, bahkan semalam masih sehat. Ia hanya mati begitu saja. Dan bersamaan dengan itu, usaha suaminya yang semula lancar tiba-tiba bangkrut. Pelanggan tak datang, pegawai kabur, dan utang menumpuk. Dalam hitungan hari, usaha yang dibanggakan itu ambruk seperti daun kering tersapu angin. Pak Pono dan Bu Sari hanya bisa saling pandang. Mereka terdiam. Dani pun tampak murung. Tak ada suara kemenangan di wajahnya, hanya kebingungan dan rasa takut. Ia tak mengerti. Ucapannya jadi kenyataan. Desa pun mulai bergolak. Warga berbisik-bisik, membicarakan Dani. Ada yang merasa ngeri. Beberapa mulai menjauh. Apalagi setelah kejadian berikutnya, salah satu tetangga yang kerap mencibir keluarga Dani, mendengar Dani menggumam pelan, besok dia sakit aja, karena tak tahan lagi diejek. Dan benar saja, keesokan paginya, tetangga itu jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Desas-desus itu menjalar seperti api dalam sekam. Anak-anak tak mau lagi bermain dengan Dani. Orang dewasa pun menatapnya dengan takut-takut. Semua seolah yakin, anak itu membawa sesuatu yang tidak biasa. Jika ia marah, apapun yang diucapkannya, bisa menjadi nyata. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup lirih, menyusup lewat celah-celah dinding bambu rumah Pak Pono. Di ruang tengah, lelaki tua itu duduk termenung. Pikirannya dipenuhi kecemasan tentang Dani, anak sematawayangnya yang kini dijauhi warga, ditakuti, dan dibicarakan kemana-mana. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan, lalu ketukan halus di pintu kayu. Pak Pono berdiri dan membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah lurik, bertongkat kayu dengan tatapan mata yang dalam, Mbah Arjo, sesepuh desa yang sangat dihormati. Kedatangan Mbah Arjo bukanlah hal biasa. Ia dikenal sangat jarang keluar rumah kecuali jika sesuatu memang sangat penting. Pak Pono tersentak, lalu mempersilakan masuk dengan penuh hormat. Silakan masuk, Mbah, monggo duduk. Tak lama, Bu Sari dan Dani pun ikut duduk bersila di atas tikar, membentuk lingkaran kecil bersama Mbah Arjo. Keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya suara serak lembut itu terdengar. Pono, Sari, Dani. Ujar Mbah Arjo pelan, aku sudah banyak mendengar dari warga. Tapi aku tidak mau percaya begitu saja sampai aku melihat dan merasakannya sendiri. Tatapan matanya tajam mengarah ke Dani. Aku bisa merasakan, ada sesuatu yang mengikuti anak ini. Bukan makhluk gaib biasa. Ini, parewangan. Pak Pono menelan ludah. Istilah parewangan bukan hal asing, tapi mengandung makna yang berat dan berbahaya. Parewangan? Tanya Bu Sari dengan suara nyaris berbisik. Ia sosok gaib yang menjadi penjaga dan pembantu. Tapi bukan jin sembarangan. Ini sangat kuat. Dan sekarang ikut bersama Dani. Dani menunduk. Telinganya mendengar, namun pikirannya masih mencoba mencerna makna semua itu. Parewangan ini, dulunya milik Mbah Mitro, lanjut Mbah Arjo. Ayahmu Pono. Pak Pono terkejut. Ingatannya langsung melayang ke masa lalu, ke sosok ayahnya, pendiam, tertutup, tapi penuh wibawa. Dulu, jika marah, Mbah Mitro selalu memilih diam, bahkan kadang pergi tanpa sepatah kata pun, ke sawah, ke sendang, atau ke petilasan tua untuk menyendiri. Kini semua itu masuk akal. Dulu kamu masih kecil, Dani, kata Mbah Arjo menatapnya dalam. Kamu sering diajak ke tempat-tempat keramat, ke sendang, ke petilasan. Saat Mbah Mitro wafat, parewangan itu berpindah ke dirimu. Bukan karena kamu memanggilnya, tapi karena dia merasa cocok dan senang padamu. Ia menganggapmu sebagai penerus tuannya. Dani mengangguk perlahan. Ia mulai mengerti. Setiap aku bilang sesuatu saat marah, rasanya seperti ada dorongan dari dalam. Lalu setelah itu, aku selalu kelelahan seperti habis berlari jauh, ungkapnya. Itu karena parewangan itu memakai energi dari tubuhmu, jawab Mbah Arjo. Dia tidak minta tumbal karena tidak dipanggil paksa. Tapi dia hidup dari tenagamu. Pak Pono menarik napas dalam-dalam. Lalu bisa diputus, Mbah?
Mbah Arjo menggeleng pelan. Yang bisa memutus hanyalah orang yang pertama kali membuat perjanjian. Dan itu Mbah Mitro. Tapi beliau sudah tiada. Kejadian itu membuat ruangan kembali hening. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Pak Pono dengan suara berat. Mbah Arjo menatap mereka satu persatu. Bawa Dani ke Kiai Musri. Beliau tinggal di sebuah padepokan tua, di dalam hutan larangan. Ia dikenal sakti dan bijaksana. Meskipun tidak bisa memutus ikatan parewangan, setidaknya ia bisa melemahkannya sementara. Ia bisa mengajari Dani bagaimana mengendalikan emosinya, dan menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Dani memandang Mbah Arjo penuh harap. Aku akan berangkat besok pagi Mbah, ucapnya. Mbah Arjo berdiri perlahan, tongkatnya mengetuk lantai bambu dengan irama berat. Anakku parewangan ini bisa jadi anugerah, bisa juga jadi musibah besar. Semuanya tergantung siapa yang mengendalikannya. Ingatlah baik-baik, jangan sampai amarahmu merusak hidupmu sendiri. Setelah itu, ia berpamitan. Langkah kakinya perlahan menghilang dalam gulita malam, meninggalkan keluarga kecil itu dalam keheningan dan harapan baru yang diselimuti rasa takut akan kekuatan yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Pagi itu, langit tampak cerah. Burung-burung bernyanyi di dahan pepohonan, dan udara desa terasa sejuk. Setelah berpamitan dengan Bu Sari yang tak henti-hentinya menangis dalam doa, Dani dan Pak Pono memulai perjalanan mereka menuju padepokan Kiai Musri. Tidak ada jalan setapak tersembunyi, tidak ada hawa mistis yang menyergap. Mereka berjalan melewati jalan kampung yang biasa dilalui orang-orang, menuju daerah pinggir hutan yang tak terlalu jauh dari desa tetangga. Perjalanan mereka memakan waktu hampir 1 jam dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah bangunan sederhana namun bersih dan tertata rapi. Halaman luas dengan pohon-pohon rindang menaungi beberapa pondok kayu berjejer. Di kejauhan terdengar suara santri mengaji dengan tartil yang tenang dan teratur. Ini tempatnya Dani, ujar Pak Pono. Beberapa santri menyambut mereka dengan ramah. Salah satu dari mereka segera melapor ke dalam, dan tak lama kemudian, seorang pria tua berwibawa keluar dari dalam pondok utama. Dialah Kiai Musri. Wajah Kiai Musri bersinar damai, tatapannya tajam namun hangat. Ia menghampiri mereka, menyalami Pak Pono, lalu menatap Dani dengan penuh perhatian. Inilah anaknya, tanya Kiai Musri. Pak Pono mengangguk. Namanya Dani, Kiai. Mohon bimbingannya. Ia membawa sesuatu dalam dirinya, dan kami takut jika dibiarkan begitu saja. Kiai Musri mempersilakan mereka masuk. Di dalam, suasananya sederhana namun khusyuk. Kiai Musri duduk di atas tikar rotan dan meminta Dani duduk di depannya. Setelah beberapa menit mengamati dan berbicara pelan, Kiai Musri berkata, anak ini memiliki sesuatu yang tidak diminta, tapi sudah terlanjur melekat. Yang perlu kita lakukan bukan mengusirnya, karena tak bisa. Tapi mengarahkan Dani agar kuat, agar tidak dikendalikan oleh rasa marah atau dendam. Hanya dengan kedekatan kepada Allah, ia akan selamat. Dani menunduk. Ia merasa malu, takut, dan bingung. Tapi ada sesuatu dalam diri Kiai Musri yang membuat hatinya sedikit tenang. Kiai Musri menepuk pundak Dani. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Kamu akan menjadi santri. Kamu akan belajar agama, belajar menahan amarah, belajar tentang sabar dan ikhlas. Ini bukan hal mudah, Dani. Tapi kamu bisa, kalau kamu bersungguh-sungguh. Pak Pono mengangguk pelan. Saya titipkan anak saya, Kiai. Tolong bimbing dia. Hari-hari Dani pun dimulai di padepokan itu. Ia tidur di bilik kayu bersama santri lain, bangun sebelum subuh untuk sholat berjamaah, lalu belajar mengaji, membaca kitab, hingga bercocok tanam di kebun pesantren. Awalnya, Dani sering merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi setiap kali ia marah atau ingin berkata buruk, Kiai Musri memanggilnya dan mengajak duduk, mengajarinya zikir, dan menyuruhnya membaca Al-Quran dengan tenang. Tahun demi tahun berlalu. Wajah Dani mulai berubah. Tatapannya menjadi teduh. Ia jarang bicara jika tidak perlu. Ia lebih banyak diam dan tersenyum. Warga yang dulu takut, mulai mendengar kabar bahwa Dani kini menjadi santri alim,
dan bahkan dipercaya menjadi asisten Kiai Musri untuk membimbing santri baru. Dan yang terpenting, tidak ada lagi kejadian aneh. Karena Dani telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada ucapan yang bisa menghancurkan, tapi pada hati yang takut kepada Allah dan mampu mengendalikan diri. Hari-hari Dani di padepokan Kiai Musri berjalan dalam kedisiplinan dan kesederhanaan. Tapi bukan hanya ilmu agama yang diajarkan oleh sang Kiai. Di malam-malam tertentu, Kiai Musri mengajak Dani untuk ikuti rakaat dan riyadah, berpuasa sunnah, berzikir di tengah malam, serta menyendiri di tempat khusus untuk tafakur dan menyucikan hati. Dani, kata Kiai Musri suatu malam usai tahajud, kamu bukan anak biasa. Dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Kita tidak bisa membuangnya, tapi kamu bisa mengendalikannya. Dani mengangguk. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap malam saat ia berzikir dalam keheningan, tubuhnya terasa ringan, batinnya jernih. Dan terkadang, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari balik bayangan. Lama-kelamaan, penglihatan batinnya mulai terbuka. Suatu malam, saat ia tengah khusyuk berzikir sendirian di musyalah belakang padepokan, Dani melihat sosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tinggi besar, matanya merah redup seperti bara, namun tidak menyerang. Hanya dia menatapnya. Dani bergidik, namun ia mengingat nasihat Kiai Musri. Jika suatu saat kamu melihatnya, jangan takut. Parewanganmu bukan musuh. Ia hanya mengikuti kemana arah hatimu pergi. Jika kamu gelap, ia akan gelap. Jika kamu terang, ia akan tunduk dalam cahaya. Dengan perlahan, Dani menunduk dan melanjutkan zikirnya. Sosok itu tetap berdiri, namun perlahan-lahan meredup, seolah ikut larut dalam keheningan malam. Keesokan paginya, Dani bercerita pada Kiai Musri. Itu memang parewanganmu, ujar sang Kiai lembut. Dulu ia mengikuti almarhum mbahmu, yang mengendalikannya dengan tirakat. Sekarang, kamu yang harus bisa menjaganya agar tidak liar. Apakah dia bisa bicara, Kiai? Tanya Dani pelan. Tidak dengan kata, tapi dengan rasa. Ia akan tahu isi hatimu. Jika kau marah, ia akan marah. Jika kau tenang, ia akan tenang. Sejak saat itu, Dani tak hanya belajar fikih, tafsir, dan hadis. Ia juga belajar menundukkan hawa nafsunya, menjaga pikirannya tetap bersih, dan menahan lisannya dari ucapan buruk. Ia semakin kuat, bukan karena parewangan yang mengikutinya, tapi karena dirinya mulai utuh sebagai insan yang bertakwa. Para santri lain mulai segan dan hormat padanya. Bahkan Kiai Musri sering meminta Dani mendampingi para santri baru yang kesulitan menyesuaikan diri. Dani menjadi teladan. Hingga pada suatu malam setelah bertahun-tahun di padepokan, Kiai Musri berkata, Dani, waktumu di sini hampir selesai. Kau sudah bisa berdiri sendiri. Bukan hanya sebagai santri, tapi sebagai penjaga dirimu sendiri. Dan mungkin, penjaga bagi orang lain kelak. Dani menunduk, air matanya mengalir. Ia tahu, perjalanan batinnya baru saja dimulai. Langit desa itu tak banyak berubah, masih biru pucat diselimuti kabut pagi yang menggantung di ujung pepohonan. Burung-burung masih bersiul dari balik rimbunan bambu, dan angin masih membawa bau tanah basah. Tapi bagi Dani, semuanya terasa berbeda. Setelah 5 tahun menimba ilmu dan menempuh laku spiritual di bawah bimbingan Kiai Musri, Dani kini kembali ke desa dengan langkah mantap dan hati yang lapang. Di usia 17 tahun, ia tampak seperti pemuda biasa, sederhana, tenang, dan bersahaja. Namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang tak dimiliki anak seusianya. Pak Pono dan Bu Sari menyambutnya dengan pelukan hangat dan mata berkaca-kaca. Rumah mereka masih sederhana, bahkan mungkin lebih tua dari saat Dani pergi. Namun suasana di dalamnya menjadi hangat dengan kehadiran Dani. Kau benar-benar berubah, Le, ucap Bu Sari dengan bangga, memandangi anaknya yang kini lebih banyak diam dan tersenyum daripada marah atau gelisah seperti dulu. Tetangga mulai mendengar kabar kepulangan Dani. Sebagian penasaran, sebagian lagi takut, mengingat cerita lama tentang ucapan Dani yang pernah membuat orang celaka. Namun begitu mereka melihat langsung bagaimana sikap Dani sekarang, ramah, sopan, dan penuh kasih, rasa takut itu perlahan berubah menjadi hormat. Anak-anak yang dulu menghindarinya kini mulai berani mendekat.
Ia sering terlihat mengajari anak-anak mengaji di surau kecil yang dulu sepi. Para orang tua bahkan mulai mengundangnya untuk membantu membacakan doa atau memimpin tahlilan. Namun di balik ketenangan itu, Dani tak pernah lupa akan keberadaan parewangannya. Ia tahu sosok itu masih bersamanya, setia mengikuti, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari cahaya. Tapi kini Dani telah mampu mengendalikan dirinya. Amarahnya tidak lagi meledak, dan setiap kata-katanya dijaga agar tak menjadi senjata. Satu malam, ketika Dani sedang berzikir di surau sendirian, parewangannya menampakkan diri lagi. Tapi kali ini tak mengerikan. Wujudnya samar, tenang, seperti seorang prajurit yang hanya akan bergerak jika diperintah. Aku tidak butuh kau melukai siapapun, bisik Dani pelan. Cukup lindungi mereka yang lemah. Itu saja. Sosok itu hanya menunduk dan lenyap dalam kabut malam. Hari-hari berlalu. Dani menjadi sosok penting di desa, bukan karena kekuatan gaib yang mengikutinya, tapi karena akhlaknya, ilmunya, dan ketulusan hatinya. Bahkan kepala desa pun datang kepadanya untuk meminta nasihat. Malam itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Di rumah Pak Pono, Dani tengah duduk bersila bersama kedua orang tuanya, mengobrol santai di beranda depan rumah. Candaan Bu Sari menyelingi percakapan hangat mereka, sementara Pak Pono mengisahkan tentang sawah yang sebentar lagi panen. Namun suasana tenang itu seketika buyar ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. Pak Pono berdiri, menghampiri dan membukakan pintu. Seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu, wajahnya lelah dan matanya tampak penuh kegelisahan. Assalamualaikum. Maaf mengganggu malam-malam begini, ucapnya sopan. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk, jawab Pak Pono, memberi isyarat agar duduk. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Kabul, ketua RT dari desa tetangga yang bernama Kalimulyo, berjarak 1 bukit dari Kedung Songo. Ia datang atas saran dari Mbah Arjo, sesepuh desa Kedung Songo, yang menyarankannya untuk menemui Dani. Setelah teguk air hangat, Pak Kabul mulai bercerita. Di desa kami, sedang terjadi gangguan mistis yang membuat warga tak bisa tidur tenang. Nak Dani. Sudah hampir 2 pekan ini, setiap malam terdengar suara aneh, jeritan, tangisan, dan kadang suara lolongan seperti binatang, tapi tak jelas dari mana asalnya. Pak Kabul menghela napas. Dan, seminggu lalu, ada salah satu warga kami ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya kurus, kering, bahkan gosong sebagian. Wajahnya seperti orang ketakutan. Dan sebelum kejadian itu, ada seorang warga kami yang mendadak kaya raya, namanya Pak Cokro. Ia tiba-tiba membagi-bagikan sembako dan uang ke warga. Tapi sejak saat itu, desa jadi sepi mencekam. Tak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Pak Kabul menatap Dani penuh harap. Saya datang ke sini untuk mohon bantuan. Kalau Nak Dani bersedia. Dani terdiam sejenak. Matanya memejam. Dalam diam itu, suara gaib berbisik dalam pikirannya. Suara yang sudah dikenalnya, parewangan yang selama ini mengikutinya. Benar. Jin pesugihan sedang berkeliaran. Ia lapar. Ia menagih tumbal dari tuannya. Dani membuka mata, menatap Pak Kabul dengan tenang. Pak, yang Bapak katakan benar. Pak Cokro menggunakan pesugihan. Dan jinnya sedang mencari tumbal baru. Pak Kabul tanpa pucat mendengar pernyataan itu. Insya Allah, saya akan datang ke desa Bapak dan membantu sebisa saya. Tapi semuanya tergantung izin Allah. Pak Kabul menunduk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Nak Dani. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Tak lama, Pak Kabul pun berpamitan dan meninggalkan rumah dalam suasana yang masih hening dan berat. Dani menatap ke langit malam, bulan tanpa pucat di balik awan tipis. Ia tahu, perjalanan ke depan tak akan mudah. Lawan yang dihadapinya bukan sekadar makhluk halus, tapi kekuatan kegelapan yang haus darah dan menjerat manusia dengan janji kekayaan. Tapi ia tak gentar. Karena kali ini, ia bukan lagi anak kecil yang dikendalikan amarah. Tapi seorang pemuda yang telah memahami batas antara kuasa dan tanggung jawab. Sore itu, Dani melangkah dengan tegas menuju desa Kalimulyo, sebuah desa yang sudah beberapa hari terakhir dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Jalan setapak yang ia lalui terasa asing,
meski pemandangan alam sekitar masih sama seperti di desa asalnya, Kedung Songo. Suara angin berdesir pelan, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang menekan dada dan membuat udara terasa berat. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Dani akhirnya sampai di gapura desa Kalimulyo. Gapura yang sudah usang itu tampak seperti pintu gerbang menuju dunia yang jauh dari kehangatan. Begitu melangkah masuk, Dani langsung merasakan hawa gelap yang mencekam. Sesuatu di desa ini terasa tidak biasa. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah besar yang megah, kontras dengan rumah warga lainnya yang lebih sederhana. Rumah itu berdiri kokoh, namun seolah ada kegelapan yang menyelimuti sekelilingnya, memancarkan aura buruk. Dan yakin, rumah itu adalah milik Pak Cokro. Tanpa ragu, ia melangkah menuju rumah tersebut, menuruni jalan yang semakin sepi dan sunyi. Tiba-tiba, di teras rumah megah itu, ia melihat seorang lelaki parubaya sedang duduk dengan tatapan tajam dan wajah gemuk. Kumis tebalnya yang lebat semakin menambah kesan keras di wajahnya. Lelaki itu duduk di kursi kayu jati yang tampak mahal, namun dengan ekspresi dingin, seperti sedang memandang dunia dengan sebelah mata. Dani mendekat dan dengan sopan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Pak. Maaf mengganggu, saya Dani dari desa Kedung Songo." Namun, Pak Cokro hanya diam, tanpa menjawab. Dani tetap tenang, mengulang salamnya. Tetapi, pria itu tak bergerak sedikit pun, seolah tidak ingin meladeni kedatangan Dani. Setelah beberapa detik, lelaki itu bangkit dari kursinya dengan langkah yang berat. Ia berjalan ke gerbang rumahnya dengan cepat, wajahnya terlihat tidak suka dengan kedatangan orang asing. "Cari siapa?" tanya Pak Cokro dengan suara ketus. Dani tetap sopan meskipun ada ketegangan di udara. "Apa benar ini rumah Pak Cokro?" "Ya, kamu siapa?" "Ada keperluan apa?" jawab Pak Cokro dengan nada kasar. "Saya Dani, Pak, dari desa Kedung Songo. Saya ingin mengobrol dengan Pak Cokro, kalau boleh," jawab Dani dengan rendah hati. Pak Cokro menatapnya tajam, ekspresi wajahnya penuh kekesalan. "Aku tidak kenal kamu. Pergi sana. Tak ada urusanmu di sini." Dani merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tetap berusaha berbicara dengan tenang. "Lebih baik Bapak tobat sebelum terlambat. Saya datang ke sini hanya untuk mengingatkan." Pak Cokro tertegun mendengar kata-kata Dani. Ia merasa kaget, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Dari mana bocah ini tahu? Pikirnya dalam hati, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda keheranan. Dengan ekspresi yang semakin marah, Pak Cokro membentak, "Jangan ikut campur urusanku." Dani tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. "Saya tidak ingin ikut campur, Pak. Tapi Bapak sudah mencelakai orang yang tidak bersalah. Bapak sedang memberi tumbal untuk pesugihan. Menumbalkan warga desa ini demi kekayaan yang tidak halal. Pesugihan itu bersekutu dengan setan, Pak. Uang yang didapatkan dari pesugihan itu tidak berkah." Mendengar itu, wajah Pak Cokro semakin memerah, marah dan beringas. "Kamu cuma anak ingusan. Tidak tahu apa-apa. Pulanglah sebelum ajal menjemputmu. Jangan menceramahiku," hardiknya, sambil berbalik dan berjalan menuju pintu rumah, meninggalkan Dani di luar dengan perasaan yang sangat kesal. Dani menghela napas panjang, merasakan kegeraman yang tak terucapkan. Ia tahu, malam ini akan ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang harus dihadapi, dan ia sudah siap untuk menghadapi segala akibat dari tindakannya. Ia berjalan pelan, meninggalkan rumah Pak Cokro dengan hati yang berat. Tidak lama, ia merasakan sebuah firasat buruk. Kegelapan malam semakin mendalam, dan angin mulai berhembus kencang, menambah ketegangan yang melingkupi desa ini. Malam itu langit Kedung Songo gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman. Dani baru saja pulang dari masjid, setelah menunaikan salat isya berjamaah. Namun, langkahnya tak langsung menuju pintu rumah. Ia duduk di teras, membentangkan sajadah kecil dan melanjutkan zikir, membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat Allah. Udara malam terasa tenang, hingga bau amis dan anyir menyelinap masuk ke inderanya, tercium jelas, menusuk. Dani membuka mata perlahan. Ia datang, bisik suara dalam hatinya, suara yang tak lain dari parewangan yang selama ini selalu berada dalam dirinya. Namun kini parewangan itu tak liar,
Tak buas, ia hanya menjadi penuntun, pengawas dalam diam, tak pernah lagi melanggar kehendak Dani. Tak lama kemudian, dari kegelapan di ujung jalan desa, sosok besar muncul. Tubuhnya hitam, berasap, bermata merah membara. Jin pesugihan, makhluk yang selama ini mengabdi pada Pak Cokro, muncul dengan aura mengerikan, tubuhnya mengembun kabut pekat yang menggetarkan hati. Aku peringatkan padamu, anak ingusan, teriak jin itu, suaranya menggema seperti petir, kau telah mencampuri urusan tuanku. Kau akan menyesal. Kau akan mati. Ia tertawa menggelegar, suaranya mengguncang pepohonan. Namun Dani tak bergeming. Wajahnya tetap tenang, tatapannya tertunduk khusyuk, lisannya tak henti melafalkan zikir. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang, menerjang seperti kilat. Kukunya tajam, tubuhnya mengepul hitam, namun sebelum sampai menyentuh Dani, seberkas cahaya putih melesat dari arah tak terlihat. Brak! Jin pesugihan terpental, tubuhnya menghantam tanah, meringis kesakitan. Aarg! Apa itu? Jeritnya. Matanya membelalak melihat sosok bercahaya berdiri di hadapan Dani. Sosok itu tinggi, bersinar putih, tak berbentuk jelas tapi kekuatannya memancar sangat kuat. Parewangan Dani, kini bukan lagi makhluk liar, tapi menjadi pelindung yang telah disucikan, menjelma cahaya karena zikir dan tirakat Dani bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa kau bisa memiliki penjaga sekuat ini? Siapa kamu sebenarnya? Dani masih tak menjawab. Jin itu tak sanggup mendekat, tubuhnya mulai bergetar, retak, lalu meledak menjadi debu kegelapan. Hening kembali menyelimuti malam. Dani bangkit perlahan, menggulung sajadah, dan melangkah masuk ke rumah dengan tenang. Seolah tak terjadi apapun. Sementara itu, di rumah Pak Cokro. Pak Cokro duduk bersila di ruang khusus miliknya. Lampu redup menyinari patung hitam pekat berbentuk setengah manusia dan setengah binatang yang diletakkan di altar. Di depannya, sesajen lengkap, bunga 7 rupa, kemenyan, kepala ayam hitam, dan segelas darah segar. Ia sedang membisikkan mantra, namun tiba-tiba patung itu meledak keras. Brak! Sesajen terlempar ke seluruh ruangan. Asap hitam mengepul keluar dari tempat sesembahan. Pak Cokro terpental ke belakang, tubuhnya bergetar sendiri. Wajahnya pucat. Tidak, tidak mungkin, gumamnya panik. Jin pesugihanku, hancur? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa punya kekuatan seperti itu? Pak Cokro bangkit, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahi. Aku harus pergi, harus temui Kimanto, hanya dia yang bisa membantuku. Besoknya. Malam mulai larut saat Pak Cokro menunggang motornya menembus jalanan sunyi, menuju sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi. Suasana di luar begitu sunyi, hanya suara ranting yang berderak dan bayang-bayang pepohonan yang seperti mengawasi dari balik kabut tipis. Wajahnya gelap, dipenuhi amarah dan dendam. Ia tak peduli angin dingin menusuk kulit. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu nama, Dani. Bocah yang telah menghancurkan jin pesugihannya. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, ia tiba di sebuah rumah tua berdinding papan tebal dengan atap ilalang. Itulah rumah Kimanto, dukun sakti dari pedalaman yang terkenal dengan kekuatan penglihatannya. Rumah itu tak pernah tersentuh modernisasi, namun aura hitam di sekelilingnya terasa pekat dan berat. Pak Cokro turun, mengetuk pintu kayu yang tua itu. Pintu terbuka sendiri tanpa disentuh, dan dari balik kegelapan muncul Kimanto, seorang pria tua bertubuh kecil, berambut panjang, dengan mata merah seperti darah beku. Ia mengenakan jubah hitam, dada terbuka penuh rajah dan bekas bakaran ritual. Aku tahu kau akan datang, Cokro, ucapnya dingin, suaranya berat dan pelan, namun menggema. Pak Cokro langsung masuk, duduk bersila di ruangan tengah. Ki aku marah. Semalam aku kirim jin pesugihanku untuk membunuh seorang bocah dari Kedung Songo. Tapi gagal, jinku dihancurkan dengan mudah. Aku tidak mengerti. Siapa dia sebenarnya? Kimanto menatapnya dalam, lalu mengambil segenggam abu kemenyan dan menaburkannya ke atas api kecil di tengah ruangan. Ia mulai komat-kamit membaca mantra, lalu meletakkan kedua telapak tangannya ke atas asap. Matanya berubah kosong,
matanya menatap jauh menembus dimensi lain. Setelah beberapa saat, Kimanto bergumam pelan. Kau salah cari musuh, Cokro. Bocah itu bukan bocah biasa. Apa maksudmu? Tanya Pak Cokro tegang. Dia memiliki parewangan, sosok gaib pendamping yang bukan dari jin biasa. Ia adalah pelindung yang sudah disucikan, dan setiap ucapannya akan menjadi kenyataan. Kekuatannya bukan karena dia kuat, tapi karena dia disertai oleh takdir. Pak Cokro langsung merasakan tubuhnya dingin. Keringat membasahi tengkuk dan punggung. Apakah dia tak bisa dikalahkan, Ki? Kimanto menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara berat. Aku tidak bisa melawan anak itu sendirian. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan memanggil dua kerabatku, dukun-dukun sakti dari Gunung Lawu dan Gunung Andong. Mereka saudara sejiwa dalam ilmu hitam. Dan, aku pun ingin bocah itu mati. Karena dia bukan hanya ancaman bagimu, dia bisa mengacaukan jalanku. Pak Cokro menunduk. Aku akan siapkan semuanya, Ki. Sesajen, kepala kambing hitam, darah segar, emas kawin, dan dupa akar bahar. Semua akan aku bawa malam besok. Kimanto tersenyum dingin, menunjukkan gigi-gigi hitamnya. Bagus. Besok malam, kita akan memburu dan menghancurkan anak itu. Tapi ingat, ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Pak Cokro mengangguk, lalu berpamitan, membawa serta dendam yang makin membara dalam dadanya. Pagi itu matahari bersinar lembut di atas desa Kalimulyo. Udara terasa lebih segar, tidak lagi pekat oleh hawa gelap seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung mulai kembali bernyanyi di pohon-pohon yang dulu bisu. Tapi di balik ketenangan itu, ada seseorang yang datang membawa kabar. Pak Kabul, ketua RT desa, berjalan cepat menuju desa Kedung Songo ke rumah Dani. Sesampainya di depan rumah, ia langsung mengetuk pintu dan disambut ramah oleh Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kabul. Mari masuk, kata Dani, tersenyum tenang. Pak Kabul duduk di kursi bambu depan rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih lega dibanding sebelumnya. Setelah beberapa saat diam, ia berkata dengan suara tulus. Dani, terima kasih. Sudah 2 malam desa ini tenang. Tak ada suara-suara aneh, tak ada bayangan yang mondar-mandir, dan hawa mencekam itu hilang. Warga bisa tidur nyenyak. Kami semua merasa aman. Dan itu semua karena kamu. Dani menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. Bukan saya, Pak. Saya hanya perantara. Yang menghancurkan kekuatan itu adalah kehendak Allah, melalui parewangan yang menjaga saya. Jin pesugihan milik Pak Cokro sudah hancur, tapi sayangnya, dia belum kapok. Saya yakin, malam nanti dia akan datang lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Pak Kabul menegang. Maksudmu, dia akan kembali menyerang? Dani mengangguk pelan. Ya, Pak. Tapi tenang saja. Mereka mengincar saya, bukan warga desa. Kalian tidak perlu khawatir. Saya akan hadapi mereka, insya Allah dengan pertolongan yang sama seperti sebelumnya. Pak Kabul menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Kalau kau butuh sesuatu, bilang. Kami tak bisa bantu banyak, tapi doa kami menyertaimu. Dani tersenyum. Cukup itu, Pak. Doa dari orang-orang yang tulus adalah tameng yang sangat kuat. Pak Kabul berdiri dan menjabat tangan Dani erat. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih sekali lagi, Nak Dani. Dani mengangguk. Sama-sama, Pak. Mohon doanya malam ini. Pak Kabul melangkah pergi, namun hatinya tak tenang sepenuhnya. Malam nanti akan datang, dan ia tahu, pertempuran yang lebih besar akan terjadi. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan, dan nyawa Dani menjadi taruhannya. Sore itu, angin berhembus kencang dari arah timur, membawa aroma kemenyan dan tanah basah. Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan, Kimanto tengah bersiap. Pak Cokro berdiri di dekatnya, membawa 2 keranjang berisi sesajen, kepala kambing hitam,
darah ayam cemani, dan bunga 7 rupa yang dicampur tanah kuburan. Ki Manto membuka gulungan kain hitam yang telah lama disimpan. Di dalamnya terdapat paku berkarat, gigi macan tua, dan segumpal rambut putih milik seorang mayat yang dikubur 7 malam lalu. Ia menyusun semuanya di atas tikar pandan yang sudah dilukisi Rajah. Bawa dia masuk, perintah Ki Manto dingin. Pak Cokro keluar dan tak lama kembali bersama 2 orang lelaki asing. Wajah mereka keriput, tubuh penuh tato rajah, mata sayu namun memancarkan aura menyeramkan. Salah satunya bertubuh tinggi kurus dan mengenakan jubah coklat tua, sementara yang satu lagi pendek gemuk dengan kulit kehitaman dan bau kemenyan menyengat keluar dari tubuhnya. Ki Jagapati dari Gunung Andong, dan Ki Surengpati dari Gunung Lawu, ucap Pak Cokro memperkenalkan mereka. Ki Manto menyambut dengan anggukan, lalu berkata, "Kita hadapi anak itu malam ini. Dia bukan orang biasa. Jin pesugihan milik Cokro sudah dihancurkan oleh parewangannya." Ki Jagapati tertawa lirih. "Parewangan? Jika benar dia memiliki pendamping gaib dari cahaya, maka ini bukan urusan ringan." Ki Surengpati menimpali dengan suara berat. "Tapi aku ingin lihat, seberapa kuat pelindungnya. Sudah lama aku tidak berburu makhluk terang." Mereka pun duduk bersila membentuk segitiga. Ki Manto mengambil segenggam tanah kuburan dan meletakkannya di tengah. Ia lalu membacakan mantra dalam bahasa kuno. Asap hitam mengepul dari tengah lingkaran, membentuk wujud kabur seperti kepala naga yang berputar-putar. "Malam ini, kita panggil kekuatan dari bawah tanah. Jin-jin penjaga 7 lapis kegelapan. Mereka akan kita kendalikan untuk menghancurkan Dani." Pak Cokro menggigil namun juga merasa puas. "Saya ingin dia tidak hanya mati, Ki, tapi dibuat menderita sebelum tubuhnya hancur." Ki Manto menyeringai. "Tenang, Cokro. Malam ini langit akan menangis, dan darah akan menyatu dengan tanah. Tapi ingat, kita harus lakukan pemanggilan besar nanti tepat tengah malam di alas dekat batas desa. Di sana, tirai antara dunia kita dan dunia mereka paling tipis." Ki Jagapati dan Surengpati mengangguk bersamaan. "Kami siap." Lalu mereka semua bangkit. Di luar, langit mulai mendung. Petir samar terdengar, dan udara semakin pengap. Persiapan telah selesai. Kegelapan bersiap turun, dan Dani adalah target mereka. Malam turun dengan cepat, dan bulan tertutup awan pekat. Desa Kedung Songo kembali sunyi. Tapi tidak seperti malam sebelumnya, malam ini udara terasa berat, seolah seluruh langit menahan napas. Di sebuah lapangan terbuka di ujung desa, tepat di batas alas mati, hutan terlarang yang dipercaya menjadi tempat bertemunya dunia manusia dan alam gaib, Ki Manto, Pak Cokro, dan 2 dukun sakti, Ki Jagapati dan Ki Surengpati, telah bersiap. Mereka menggambar lingkaran besar dari darah ayam hitam. Di dalamnya diletakkan sesajen, kepala kambing, dupa menyala, bunga bangkai, dan tulang belulang. Mereka duduk bersila di ujung masing-masing lingkaran, membaca mantra dari mulut mereka yang berbuih kemenyan. Langit mengguntur. Angin kencang berputar di sekitar lingkaran. Suara-suara aneh muncul dari balik semak. Dari balik tanah, muncul satu persatu makhluk kegelapan, jin hitam, siluman bertaring, dan roh-roh penasaran yang terikat oleh mantera mereka. "Bawa kepalanya," teriak Ki Manto dengan suara parau. "Hancurkan anak itu." Dan seketika itu juga, pasukan gaib itu bergerak cepat, terbang melesat menuju arah rumah Dani. Di rumah sederhana Dani, suasana justru hening. Di dalam kamar, Dani sedang bersujud. Zikir tak pernah berhenti dari lisannya. Di dekatnya, sebatang tongkat kayu kecil berwarna hitam pekat, peninggalan dari almarhum kakeknya, tergeletak di lantai. Dari tongkat itu, keluarlah cahaya halus, menyelimuti tubuh Dani. Tiba-tiba, boom! Angin meledak dari luar, jendela terbuka, dan suara raungan ribuan jin terdengar menggema. Tanah bergetar. Dinding rumah seolah hendak runtuh. Dani bangkit perlahan, membuka pintu rumahnya, dan berdiri di tengah halaman yang diterangi hanya cahaya samar bulan. Dari arah hutan, makhluk-makhluk mengerikan datang merayap, terbang, merangkak. Tangan-tangan panjang, wajah rusak, lidah menjulur.
Dani mengangkat tongkatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Cahaya dari tongkatnya menyala terang. Jin-jin itu menjerit, sebagian meleleh seketika, sebagian lainnya memekik marah. Dan dari atas bukit, 3 bayangan hitam muncul, Kimanto, Jagapati, dan Surengpati. Mereka tidak tinggal diam. Dengan mantera mereka menggabungkan kekuatan. Dari langit turun pusaran hitam seperti topan. Mati kau, anak ingusan. Ki Jagapati melemparkan tombak gaib berapi hitam ke arah Dani. Tombak itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, namun hanya sehelai rambut dari kepala Dani. Ia menangkisnya dengan tongkatnya. Ledakan besar terjadi. Tanah berguncang. Rumah-rumah warga bergoyang hebat. Dani tidak mundur. Dengan wajah teduh, ia membaca satu ayat dari Al-Quran, dan dari tubuhnya keluar gelombang cahaya emas menyilaukan. Jin-jin meleleh seperti lilin terbakar. Ki Surengpati mencabut keris hitam yang hidup, bergerak dan berdesi seperti ular. Ia melemparkan ke arah Dani. Tapi sebelum keris itu menyentuh tubuh Dani, sebuah bayangan besar muncul dari balik cahaya, parewangan Dani. Sosok tinggi, bersinar, berwajah samar. Ia menangkap keris itu dan menghancurkannya dengan jari-jarinya. Kimanto mundur. Ini bukan parewangan biasa, ini malaikat penjaga. Pak Cokro berteriak, wajahnya pucat. Bunuh dia. Cepat. Aku tidak mau mati. Tapi terlambat. Dani mengangkat tongkatnya ke langit, membaca satu kalimat pamungkas. Untuk meminta pertolongan Allah. Langit terbelah. Cahaya besar seperti petir turun menghantam lingkaran hitam tempat ketiga dukun berdiri. Teriakan mereka mengguncang malam. Ki Jagapati dan Ki Surengpati terbakar dalam sekejap, menjadi abu hitam. Kimanto meledak seperti tanah liat kering. Pak Cokro berlari, tubuhnya terbakar dari kaki ke kepala, hingga akhirnya terjatuh dan hancur bersama kegelapan yang ia pelihara. Malam itu sunyi kembali. Angin berhembus pelan. Bintang-bintang kembali bersinar. Dani menunduk, memejamkan mata. Parewangannya perlahan menghilang ke balik cahaya. Pertempuran telah usai. Tapi ia tahu, jalan perjuangannya belum selesai. Fajar menyingsing perlahan di desa Kedung Songo. Langit timur memerah lembut, dan burung-burung kembali bersuara, seperti menandakan bahwa alam pun ikut bersyukur. Hawa mencekam yang selama ini menyelimuti desa telah lenyap, digantikan rasa damai yang sudah lama dirindukan warga. Pagi itu, Pak Kabul, Ketua RT, datang kembali ke rumah Dani. Wajahnya penuh haru. Dani, kami tidak tahu apa yang kau hadapi semalam. Tapi pagi ini, warga bangun dengan hati lapang. Tidak ada lagi bisikan-bisikan menakutkan di pojok rumah, tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai dari atap. Kau telah menyelamatkan desa ini, katanya pelan. Dani hanya tersenyum. Semua terjadi karena kehendaknya, Pak. Saya hanya alat kecil saja. Warga desa Kalimulyo mulai berdatangan, satu persatu. Mereka membawa hasil kebun, makanan, bahkan kain dan tikar untuk Dani. Tapi Dani menolak semua pemberian itu. Saya tidak datang untuk dihormati. Saya hanya ingin desa ini tenang. Jika nanti muncul lagi kegelapan, jangan lupakan zikir dan doa. Itulah benteng paling kuat. Hari-hari berlalu. Dani tetap tinggal di Kedung Songo beberapa bulan. Ia membantu mengajar anak-anak mengaji, memperbaiki musola, dan hidup bersahaja. Tapi suatu pagi, ia pergi diam-diam. Hanya meninggalkan satu catatan kecil di atas tikar masjid. Dimanapun kezaliman dibela jin dan setan, aku akan datang membawa cahaya. Tapi cahaya itu bukan dari aku, itu dari kalian sendiri, jika kalian berani menyalakannya dengan iman. Dan semenjak hari itu, orang-orang menyebutnya Sang Penjaga Cahaya. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.